نشرع في البرنامج السابع وهو البرنامج الآخر محاضرة دينية ودعاء اللتان سيلقيهما الشيخ كياي الحاج Profesor Dr. Said Akil Siraj MA min Jakarta. Leading the last agenda are religious lectures and prayers that will be delivered by respectable to Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA from Jakarta. Melanjutkan acara yang ketujuh, yaitu ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dari Jakarta. Ayyuhal haflul kiram, qabla an nakhtima hadhil barnamij bil muhadarah, nahnu muqaddimul hafla narju minkum an tasmahu jami'a khatayana wa asallahu an yanfa'a wa yubarika hadhil haflah lana ma'asyiral hadirin wal hadirat wa li jami'i musyahidit televizyon ma'a Syekh Kiai Al-Haj Profesor Dr. Said Akil Siraj MA bitamami ihtiramin wa taqdir liyatafaddal mashkura. The honorable audiences, before closing this program, we as the matrix of ceremony in this haflah program would like to apologize for all our mistakes. Hopefully the tonight haflah program can be useful and good for all of us. To Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, ikroman wa ta'ziman we say. Peserta haflah yang kami muliakan, sebelumnya kami selaku muqaddimul haflah, jika terdapat kesalahan mohon maaf. Mudah-mudahan haflah pada malam hari ini bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Selanjutnya kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, ikroman wa ta'diman kami haturkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah an-nahdiyah, Ibni Al-Aziz Kiai Rikza Muqtafa Ibnil Marhum wal maghfurlah Kiai Yasin Ashmuni a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa zawwajahu fi sur'ati waqt. Belum nikah, nunggu apa nikahnya? Para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, Kecamatan Semen, Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Pak Lurah Petuk, Pak
Babinsa, Pak KUA yang saya hormati, ada tamu istimewa juga yang terhormat anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa, calon doktor, calon hajah, calon kabelah, calon doktor, calon hajah Anggia Ermarini dari Dapil Kediri, Blitar, Tulungagung. Berdiri biar lihat semua tahu. Berdiri. Ini Komisi 4 bidang pertanian harus jadi lagi bersama Kiai An'im Mahrus. Para wali murid, wali santri, para ibu nyai dulu, para ibu nyai, terutama ibu nyai almarhum Kiai Yasin, para ibu nyai, ahli bait, Hidayatul Tullab, dan para santri, wabil khusus wisudawan atau yang sudah purna. Allah yaftah ala qulubikum wa yarfa' syu'unakum. Sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Pesantren adalah al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh. Benteng apa itu? Benteng dua hal. Satu, membentengi agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Kedua, membentengi NKRI. Peran pesantren sangat besar. Tanpa pesantren, NU la makna laha. Tanpa NU, Indonesia la qimata laha. Paham boten? Tanpa pesantren, NU enggak ada apa-apanya. Tanpa NU, Indonesia juga tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ini kenapa? Karena selama ini pesantren telah berperan besar, berperan sangat penting dalam mempertahankan ta'alimil Islam, mabadil Islam yang sangat komprehensif. Seandainya tidak ada pesantren, Islam di Indonesia hanya nama saja, hanya plang merek mawon, kalau tidak ada pesantren. Kalau mau cerita sedikit, dulu Belanda melarang pribumi sekolah supaya pribumi tetap bodoh, bisa diperbudak oleh penjajah, oleh Belanda. Tahun 1902, tahun 1902, Belanda membuka pendidikan, membolehkan pribumi sekolah. Nah, yang bukan NU, Muhammadiyah lah udah terang-terangan, sekolah. Kiai NU malah haram sekolah, malah mengharamkan sekolah. Ayah saya, apalagi Kiai kuno, ayah saya aja yang baru wafat tahun 90 kemarin lah, mengharamkan sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan. Pakai serwal pendek, laki-laki ya, pada perempuan apalagi, pakai serwal pendek haram, aurat, laki-laki itu.
bukan perempuan. Kalau senegi ya orang bukan ya sekarang ya. Kalau sekarang sholat pendek perempuan orang enggak kira-kira, malah seneng kira-kira. Akibatnya apa? Muhammadiyah lebih maju duluan. Muhammadiyah sadar harus membentuk organisasi, maka berdirilah Muhammadiyah tahun 1912. Jasanya besar. Jasanya besar apa? Menjaga Islamnya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda buatan murtad, berkat dijaga oleh Muhammadiyah. Besar jasanya. Menyelamatkan orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda, di kota-kota, buatan murtad, berkat Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafakuh fiddin, tidak ada kajian, tidak ada tahfidz Quran, tidak ada pelajaran tafsir hadis, fikih usul fiqh, mustalah hadis, enggak ada. Nahwu, sharaf, balaghah betul wonten. Kita akui berjasa besar Muhammadiyah, kita akui. Jasanya menjaga agamanya orang Islam yang kerja di Belanda. Tapi kajian nol. Ini kalau ngomong apa adanya. Buktinya begitu buktinya. Lah yang kiai-kiai pesantren ketinggalan, kuno, desa, kampungan. Tapi di sanalah kajian-kajian di sanalah di desa, di kampung, di pinggir hutan itulah ada ta'alim ad-din islami, tafakuh fiddin. Paham boten? Maka dulu orang ngomong Muhammadiyah itu orang kota, NU orang dulu. Kalau sekarang yang enggak lah, saya kota ini saya. Gus Dur kota, Ki Ma'ruf Amin kota, wakil presiden, Pak Muhyiddin Iskandar santri itu kota itu. Paham betul? Dulu NU itu desa, kampung, kalau Muhammadiyah kota. Sekarang sudah enggak ada, sudah enggak ada itu batasan-batasan itu enggak ada sudah. NU di kota pun banyak. Pernah jadi Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Muhammad Nuh, diganti oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir. Pendidikan itu bukan hanya menteri kecil-kecilan, pendidikan. Berarti kita sudah ke kota, di samping juga kampung. Nah, di pesantren inilah kita menjaga ta'alim dengan 4 metode. Berapa metodenya? 4. 1. Manhajut ta'lim, metode transfer of knowledge, metode pengajaran. Kiai, ustadz menyampaikan ilmu kepada santrinya, mengajarkan ilmu kepada santrinya. Jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Luar biasa di pesantren. Contoh mawon, contoh, nggak usah banyak-banyak, habis waktunya nanti. Ada namanya kitab Ja'az Zaidun. Kitabnya kecil, tipis. Sayang nyusewu. Sayang kadang kayaknya kurang paham. Saya sendiri waktu ngaji juga nggak paham tuh apa isinya tuh. Setelah besar paham saya. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Ustadz kurang patah ngerti. Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong dhuwur,
Al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitihi nang jero omahe, bil amsi wingi kana muttaki tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengko akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham mboten? Ternyata setelah saya paham, luar biasa itu. Itu namanya kategori 10. Muqaddimah filsafat. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi times, kana muttaqi posisi, biadihi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Siapakah dia itu? Oh, Gus Dur. Esensi namanya Zaid. Siapa dia? Gus Dur. Siapa dia? Oh, Ki Ma'ruf Amin. Siapa dia? Oh, Gus Yahya Tsaquf. Itu namanya menanyakan esensi. Seperti apa orangnya? Tingginya, warna kulitnya, quantity. Seperti apa kualitasnya? Quality. Seperti apa Gus Dur itu pintar koyo apa Gus Dur itu? Namanya quality namanya. Apa? Al-Abyad. Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Ibnu Malik relasi. Hubungannya apa Gus Dur orang lain itu? Oh, ketua PBNU, Presiden Republik yang Indonesia yang keempat dan seterusnya. Namanya relasi. Ibnu Malik itu loh. Kapan jadi presiden? Bil amsi. Kapan? Di mana itu Gus Dur? Jadi presiden mana itu? Indonesia. Namanya fi baitihi place. Waktu jadi presiden seperti apa posisinya? Kana muttaqi. Biadihi saifun to have. Dia punya kekuatan apa? Setelah Gus Dur punya kekuatan, warga NU semuanya di belakang Gus Dur. Apa aksinya Gus Dur dengan kekuatan itu? Lawahu. Setelah Gus Dur menggunakan kekuatan warga NU, bagaimana akibatnya? Reaksi faltawa. Ya Allah, betul paham nggih? Jelas betul paham, jelas ngajine utawi iku. Tapi penting utawi iku penting. Oh. Jadi itu ilmu yang ada di pesantren, asalkan dengan syarat ustadznya mampu mengkontekstualisasikan, menghubungkan antara nas ibarah kitab kuning dengan tuntutan zaman saniki. Boten lho. Contoh lagi, satu lagi ben mantap contohnya lah. Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Ketua NU harus hafal Fathul Mu'in. Boten guyon boten. Ora harus. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Yang pertama ngebom. Yang pertama itsbatu wujudillah. Dalam i'anah syarahnya dikatakan ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah li itsbati wujudi shani'. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah, wujudnya Khaliq Shani' yang Maha Pencipta, dengan iman yang bihujajin, dengan argumentasi. Argumentasi tersebut naqliyatan kanat tekstual au akliyah atau rasional. Gitu loh kalau ceramah gitu. Nanti ceramah di depan gubernur utawi ku nggak jalan, ada sebegini ceramah. Paham boten? Nyun sewu. Saya itu hanya punya modal yang ngerti agama dikit-dikit lah. Politik nggak ngerti.
Ekonomi nggak ngerti. Komputer mboten ngertos. Saya ini cuma agama dikit-dikit bisa lah, dikit-dikit. Tapi alhamdulillah ceramah di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ceramah di istana, ceramah di Mahkamah Agung, ceramah di Kejaksaan Agung. Ya Allah, modalnya hanya sangu agama, hanya bisa itu tadi loh, mengkontekkan kitab kuning, itu aja cuma. Kalau Gus Riksa mampu, hebat Pak bisa. Jadi ketika bicara di depan umum, ceramah di Muhammadiyah, diundang Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, PUI, Perti, Wasliyah, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, pernah undang kula kabeh ku, ormas Islam tuh. Yang kedua, jadi gimana? Nomor satu apa? Jihad itu mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berlandaskan dalil hujah, baik nakliyah maupun akliyah, tekstual maupun rasional. Ini kalau saya contohkan, belengerin jenengan. Kalau saya contohkan, menurut Imam Asy'ari, kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang ini. Contoh, ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan dipinjam, dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Solikin, ana Toto, ana Edi, ana Fatimah, ana Maryam, ana Dian, mati kabeh bakale, kecuali ana satu yang tidak mati, aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Begitu pula engkau Toto, engkau Edi, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Jumadi, engkau Tuti, engkau Evi, mati kabeh bakale, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan, engkau itu Tuhan. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solikin, enggak ada sudah, tinggal engkau Allah. Begitu pula huwa, dia Solikin, dia Edi, dia Toto, dia Fatimah, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh wis, mati semua, tinggal dia satu enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang ada kecuali huwa dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Maka jelas ana, anta, huwa, hakikatnya adalah Allah. Ana Said, ana Edi, ana Toto, ana Fatimah, ana Dian. Begitu pula anta, begitu pula huwa. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Kok ketawa, tanya ketawa. Maunya berapa tahun pinjamnya? Panjenengan ngomong aku Fatimah misalkan. Pinjam akunya Allah. Engkau Fatimah, pinjam antanya Allah. Dia Fatimah, pinjam dianya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini diambil. Ya sapa roh. Orta kono oman ndak ning dalem diambil.
Seperti saya pinjam sepeda motor panjenengan, sudah 3 hari diambil, ya silakan. Ngoten nggih. Jadi kita ini hanya pinjam. Maka zikirnya tarekat syatoriyah, pertama la ilaha illallah, naik Allah, illallah, 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 naik Allah, 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 naik huwa, naik hu. Itu artinya apa? Artinya supaya nggak ada pikiran lain kecuali huwa, supaya kita nggak mikir opo-opo kecuali hu. Kalau kepanjangan la ilaha illallah, la ilaha illa, mikirin mall, mikirin pengen tuku pakaian, pengen tuku tas. Tapi nek hu saja, hanya Allah, buang itu pikiran pengen tuku tas, pengen tuku sepatu, pengen tuku apa, hilang semuanya itu. Tinggal hu. Paham boten? Pun. Yang kedua, jihad adalah kata siapa tadi? Kata siapa tadi? Fathul Mu'in. Karangan siapa? Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari dari India Barat, Provinsi Kerala. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, mendirikan syariat Islam, jihad, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, jihad. Termasuk maulid Nabi. Ada yang ngomong bid'ah, goblok, masya Allah. Karena zaman Rasulullah nggak ada maulid Nabi, goblok. Nggak pernah baca sejarah dia. Saya baca sejarah Al-Kamil Fit Tarikh dari Imam Ibnul Athir, 13 jilid ada di sana, bahwa para sahabat mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kumpul, penyair datang memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadau bihi, muhannadun min suyufillahi maslulu, fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu, zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu, syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu, bidun sawabihu qad syukat la halaku ka'annaha halaqul qaf'ai majdulu, la yafrahuna idha nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idha nilu, la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu, yamshuna masyajib. Kalau saya baca semua sama subuh. Jadi dengan syairnya kan ilahi laspol wis mentok. Apal mboten? Sahabat kumpul, Kanjeng Nabi wonten, penyair datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang agung, ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Tidak dilarang. Kanjeng Nabi mboten ngomong, ojo ngalem-ngalem aku bid'ah, mboten niku. Mboten. Jangan muji-muji saya bid'ah, dolal, sesat, mboten. Malah Kanjeng Nabi sawise mendengarkan syair itu memberi hadiah selimut yang bergaris-garis yang sedang dipakai. Itu bar subuh dingin. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoninya, muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik apa? Burda. Yang tidak percaya, ayo dengan saya pergi ke Istanbul, Turki, masuk ke Museum Topkapi, masih ada terawat dengan rapi burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada burdahnya. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe. Fakta sejarah. Kalau fakta nggak bisa dibantah, fakta, bukti sejarah, bukan dalil, bukan. Kalau dalil
hadis, dalil namanya, ayat Quran namanya dalil, fakta, burhan. Ayo ke Turki dengan saya. Masih ada burdah Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Monggo ke Turki dengan saya, lihat dari sana. Saya udah 4 kali saya lihat. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid Al-Madah Nabawiyah yang dikumpul oleh Syekh siapa namanya? An-Nabhani. Siapa namanya? Kok lupa. Yusuf An-Nabhani. Hampir sama dengan pendiri HTI, Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri HTI. 4 jilid. Nah, yang paling terkenal Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Apal mboten? Sing hafal apa to ya, Masya Allah. Sing hafal anu ya, ojo dibanding kayak apa itu ya, gombal apa. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke 1 bulan, ngimpi jumpa Rasulullah. Kayak panjenengan sering kan ngimpi jumpa Rasulullah, sering kan ya. Jadi podo itu Muhammad Al-Busiri ngimpi jumpa Rasulullah. Kayak panjenengan buya sering buya. Betul nate, gak pernah. Nih cuma delok pocong. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya kemauan ingin menggubah syair isinya memuji-muji panjenengan. Ya silahkan. Ya wis gawenan. 1 minggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Oh delok. Baca saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, musab-musab badane, wa ta'affa fauran, sekaligus seketika itu juga sembuh. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami, mazata dam'an jara min muqlatin bidami, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, wa aumadul barku fi dhulma'i min idami, fama li 'ainayka in qulta fahamata, wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi, ayah sabu sabu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, laulal hawa. Betul apa? Berjanji apal mboten berjanji? Berjanji apal mboten? Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula, wa uthanni bihamdim mawaridu sa'iwatun haniyah mumtati'an man syukril jamili matawi. Apal mboten? Kalau ada kiai moco berjanji masih moco ora apal, ojo diamplopin. Itu mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai baca khutbah masih moco, jangan dipakai lagi. Apa bedane keluaran Lirboyo karo SAG? Nek khutbah moco lho, nek khutbah moco apa bedane keluaran Lirboyo, Ploso ta Sidogiri ta pundi niki namanya apa? Rodotul Lab. Apa bedane karo SAG? Harus ada bedanya. Apa? Keluar Rodotul Lab khutbah apal-apalan. Gitu loh. Kalau ada kiai khutbah masih moco, ojo dinggo maneh. Cuma ada bedanya kita SAG. SAG keluaran daya negeri, sanwe negeri, ngalian negeri, YIN. Mending YIN. Swasta. Dosennya sering mencret, dia sering bolos, pasus. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah
Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Gak usah mungkir, gak usah bantah. Pasti kamu lagi tergila-gila seseorang. Jawabnya, na'am saro toifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi mabuk cinta, lagi kena asmara, lagi tergila-gila sampai menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu cintai, mabuk sampai gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus menerus bercampur darah? Siapa? Perempuan mana yang sedang kamu cintai? Yang sedang kurindukan, kukangeni adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Santri harus hafal. Yang kukangen dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah nabi yang kuharapkan syafaatnya. Syafaat Rasulullah khurafat. Rasulullah manusia biasa, tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya Allah. Waduh, luar biasa ini orang ini. Waduh, SAG nih. Yang bisa, mending SAG, jenggotnya panjang biasanya. Mohon maaf ini. Yang ini ada. Boten, ini jenggot Wahabi bukan jenggot panjenengan, bukan. Suatu ketika ada suku, kecamatan lah, suku itu satu kecamatan gampangannya pun, namanya suku Mudor. Suku apa? Yang keras biar melek. Suku apa? Semua satu suku mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Syair, Muhammad Kahin, dukun paranormal, tukang santet, tukang nyanyi syair. Akhirnya Kanjeng Nabi melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ini apa ini? Mahalu syait apa nih? Apa? Musyabbah bijang dakar salim nggih? Apa lupa itu alfiahnya itu? Ya Allah, timpakanlah kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik 7 tahun. Betul, Mudor 7 tahun gak ada pangan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung.
terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasanya nyaci maki urene, mau ngebom apa? Ada apa? Anda sekalian datang kemari, ada apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat pada Rasulullah. Kanjeng Nabi buat yang larang, tidak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, enggak tuh, enggak. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepada mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Yang gagah kekar, pemuda-pemuda yang gagah, lemah lunglai minal ju'i kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil ami wal ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol, rumput di padang pasir yang pahit itu rasanya. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Pertolonganmu kami harapkan wahai Muhammad, urusan dunia maupun urusan agama, syafaatmu. Nabi bukan melarang, malah Nabi mendoakan, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala gharaqin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa barokah dan rahmat, bukan hujan bawa longsor, malapetaka dan kecelakaan. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente kalau dongeng gitu dari mana sih? Dari buku tarikh. Saya baca buku tarikh enggak ada tuh. Buku tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita ini baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid Tarikhul Hadrat Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, 8 jilid karangan Profesor Dr. Ahmad Amin. Bacanya terjemahan apa tadi? Apa namanya tadi? Khulasatu Nuril Yakin. Sombongnya ngalung itu nganggo dasi, Masya Allah. Hadirin saya hormati. Jadi maulid Nabi, tawasul Rasulullah bukan bid'ah, tapi ibadah, termasuk iqamatus syariah, mengadakan maulid Nabi. Paham betul? Silakan. Yang percaya Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita, pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun an syafaati. Yang tidak percaya pasti gak dapat syafaat Rasulullah. Percaya mboten? Percaya silahkan, gak apa-apa. Kalau gak percaya semua, saya sendiri yang percaya gak apa-apa. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, saya baca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa? Akan saya kasih sampai kamu puas.
sampai kamu senang, sampai kamu puas akan saya kasih apa saja. Nah, hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusau. Rasulullah tidak akan ridho. Tadi kan katanya sampai kamu puas, sampai kamu senang Muhammad. Rasul nggak akan senang kalau masih ada umatnya yang disiksa. Yu'adzabu aw yusau. Oleh karena itu yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti masuk surga. Itu aja. Tapi saya kan dosanya banyak, besar-besar. Dosa besar kita ini berapa tahun? Saya sekarang 70 tahun nih. Saya sekarang umur saya 70 tahun. Seumpama tiap hari saya dosa besar, masih ono watese 70 tahun. Sifat maghfirahnya Allah ada batasnya. Sifat ampunannya Allah la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung akhirnya. Sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat Ghafur Rahimnya Allah. Jadi jangan putus asa kalau banyak dosa besar. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hisabil ala hasabil isyani wal qisami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu yang besar-besar itu disandingkan dengan maghfirah Allah, bukan apa-apanya. Paham boten? Tapi jangan gini terus kemudian besok dosa besar. nanti alah Tuhan Maha Pengampun aja kok. Bukan. Untuk yang sudah lewat tidak boleh putus asa. Ngoten nggih? Jelas sekali ini termasuk syiar lidinillah, syiar kepada agama Allah. Kalau panjenengan ditanya, tahu nggak sifatnya Rasulullah? Tahu. Apa? Ya makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Wah, itu jawaban orang desa itu. Jawabannya tukang sampah itu. Jawabannya pemulung itu. Mosok keluaran Hidayatullah jabe kaya ngono. Kenal gak sifatnya Rasulullah? Kenal. Apa sifatnya? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Rasulullah itu adalah sumber dari segala mukjizat, segala karomah yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, sumbernya dari Nur Muhammad. Bahkan adanya dunia, adanya akhirat, adanya ilmu di Lauh Mahfud dari Nur Muhammad. Paham boten? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ilmu yang ada di Lauh dan dari kolam, Lauh Mahfud dan kolam dari Nur Muhammad. Dunia ini dan akhirat, surga neraka diciptakan dari Nur Muhammad. Tuh jawabannya Raudhatul Tulab. Jawabnya Muhammad paling utama, paling mulia. Jawab tukang beca itu. Paham boten? On. Yang ketiga. Apa tadi? Yang ketiga dari apa yo? Lupa sudah. Ketiga dari apa tadi? Yang ketiga apa? Nomor 3 apa? Yang ketiga dari jihad. Ya Allah lupa sudah, Masya Allah. Jihad yang ketiga adalah wal qitalu fi sabilillah. Kata siapa? Kata siapa? Fathul Mu'in. Jihad yang ketiga adalah bila perlu, bila diperangin, kita harus siap perang mempertahankan kebenaran. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 karena mempertahankan kebenaran. Wajib hukumnya membela tanah air, fardu ain membela tanah air, kata Hasyim Asy'ari. Waktu itu ulama zaman dulu, zaman sama niko, waktu itu ulama masih ragu-ragu hukumnya apa membela tanah air. Kalau bela agama jelas semua tahu lah kiai-kiai. Bela tanah air kiai-kiai jarang yang tahu itu.
Hasyim Asy'ari sudah berani mengatakan hukumnya membela tanah air jihad fisabilillah. Kamu mati demi tanah air, mati syahid. Kamu tidak membela tanah air, dosa besar. Ya Allah, luar biasa mboten nggih Hasyim. Keluar Rasul Jad Hasyim Asy'ari, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya boleh dibunuh, walaupun nggak bilang kafir. Hasyim nggak bilang kafir, nggak, boleh dibunuh. Ada orang Islam kok mata-mata Belanda, mata-mata Jepang, bunuh boleh, walaupun Hasyim nggak mengatakan kafir, nggak kayak Wahabi mudah-mudah kafir, nggak. Kalau Hasyim Asy'ari nggak. Paham betul? Ini dalam rangka menjalankan jihad wal qitalu fi sabilillah. Ketika lagi perang, kalau lagi aman, masa ngebom? Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, masuk surga, dijemput bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai. Itu kalau lagi perang. Bukan kalau lagi aman terus bom, bukan. Ceritanya perang Ahzab, 10.000 pasukan multinasional dipimpin oleh Abu Sufyan nyerang Madinah. Di Madinah hanya ada 700 orang Islam. Tadinya 1.300 orang munafik, 300, tinggal 700. Ketakutan, ngunci sembunyi di rumah, dikunci pintunya, turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan itu orang Quraisy, mati atau membunuh, kamu surga balasannya. Jadi konteksnya kalau lagi perang, kalau lagi aman masa ngebom. Ya Allah. Ansarud daulah yang paling bahaya. Kita ini kafir semua, kita ini boleh dibunuh semua karena kita menerima Pancasila. Tauhid itu yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom masih Polresta Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, itu namanya Ansarud Daulah, JAD. Kita ini kafir semua, kita ini. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 69, orang Mesir. Anak buahnya namanya Ayman Al-Zawahiri, pendiri Al-Qaeda. Yang kedua Ansarut Tauhid, orang non muslim boleh dibunuh, muslim jangan. Ini Ansarut Tauhid namanya, JAT. Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Ghufran, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Namanya Ansarut Tauhid. Ada lagi Salafi. Kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil namanya imamnya itu, Syekh Muqbil. Siapa itu? Ja'far Thalib, sudah meninggal sudah. Itu Salafi, agak keras itu. Yang agak halus dikit, caranya halus, Wahabi. Kalau Wahabi halus, jangan tahlilan ya, musyrik, jangan maulid Nabi ya, bid'ah, itu Wahabi. Kalau Salafi enggak, lebih keras. Kalau Ansarut Tauhid, wah, boleh membunuh non muslim. Kalau Ansarud Daulah lagi sholat Jumat di kota Rafah Mesir, dibom, yang mati 800. Kenapa? Kafir. Lagi sholat Jumat, kafir. Lagi maulid Nabi di Afghanistan, dibom, kafir. Lagi sholat asar baru 2 minggu yang lalu, lagi sholat asar di Pakistan, 80 orang mati semua, kafir. Lagi sholat asar. Presiden Afghanistan Burhanuddin Ar-Rabbani hafal Quran orangnya, hafal Quran, keluar Al-Azhar Mesir, dibunuh, kafir. Orang hafal Quran, kafir. Masya Allah. Ini namanya Ansarud Daulah. Di Kediri ya ada barangkali ya, ada barangkali di Kediri juga ada ya. Yang jelas di Pasuruan, Malang ada itu Pasuruan, Surabaya ada Ansarud Daulah, JAD. Bon. Yang terakhir jihad yang nomor 4, kata siapa tadi? Fathul Mu'in. Yang keempat adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim
bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Memberi perlindungan sih. Kalau kiai maknanya ini, maknanya wadaf udur masumin lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul nanti? Paham gak itu? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Insyaallah enggak paham. Itu artinya apa? Memberi perlindungan kepada orang-orang yang baik-baik. Maksud itu orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat. Musliman kana au ghaira muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik harus dilindungi. Dengan apa? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Paham boten? Mangan yang bergizi supaya sehat. Anak kayak sarapan yang bergizi, susu, telur, madu, campur jahe, cerdas anaknya. Belanja kasih makan ampas klopo, ya Allah. Dedel otaknya. Tapi mboten nggih. Kula dari boyo niki kula sarapan kangkung, makan siang kangkung, malam kangkung, ya lumayan orang pada dedel lah, orang pada dedel. Padahal made in kangkung, produk kangkung saya ini. Makan yang bagus, yang bergizi, yang berkualitas, berasnya yang putih. Gampang kok, gampang. Setiap makan siang ada paha ayam satu, dah itu aja. Dengan timun. Nanti makan malam ada gerami satu, ikan mas satu, dan ada apalah sawi atau kacang panjang. Pun ngoten orang usah macam-macam nggih. Mboten usah ampas klopo dimasak, kasih mecin, enggak usah itu repot. Goreng iwak satu, goreng gerami atau ikan mas satu dengan timun satu, wis tinimbang ampas klopo, kasih mecin, kasih cabe, kasih brambang, alah repot itu. Paham betul? Makan yang baik, anak-anak terutama kasih makan yang baik. Kenapa anak-anak kita banyak yang stunting? Apa? Ceret apa? Nggak bisa besar, karena makan tidak baik, kasih makan tidak baik. Ya Allah, monggo sejak sekarang mari anak kita harus kasih makan yang baik. Yang kedua, wal iksai, dan pakaian yang bagus. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya Tariqat Syadziliyah, yang punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar, pakaiannya bagus, mahal. Jasnya itu dibikin dari wol merek Dormil, semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Apalagi? Tasnya itu Gucci, 75 juta. Minyak wanginya Bon9, Jo Malone, 5 juta. Kusen jenengan Masya Allah, minyaknya misik 510 gram. Sandale Lili, sarungnya cap gajah duduk, baju koko, kopiah campur hitam campur coklat. Tasnya itu bukan merek Gucci atau DLC atau Ecolak, minimal Ecolak lah 2 juta atau DLC. Tasnya ada merek di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kediri. Rokoknya Jarum Coklat. Kiai harus penampilan keren. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili keren penampilannya. Pembantunya 16, khodimnya 16. Pengikutnya 6.000 ditanggung. Pengikutnya 6.000 ditanggung. Dijamin. Gak usah Abdul Hasan Asy-Syadzili kadoan. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Allah yarhamuh, baru wafat tahun 2006. Baru kemarin wafat, belum lama. Muridnya 700 ditanggung, sama makan, pakaian, obat-obatan. Kita pulang dikasih tiket, sakit diobatin. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kapan ono kiai kita menanggung santrinnya?
budaya ashabul proposal, Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, kita tenan orang guyon orang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ono wong lanang tangi saka kuburan gede dhuwur gagah. Setelah dilihat mukanya nggak ada dagingnya, kropos, mukanya bolong. Kanjeng Nabi kaget, tanglet karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Gagah gede dulu kok mukanya bolong." Niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasa Arabnya gitu lah, bukan proposal, bukan. Jadi ayo kiai yang kaya, mandiri, kaya kiai itu. Paham nggih? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum entah berapa karung, diangkut dengan 700 onta. Kaya itu. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kaya, akan mensodakohkan hartanya semuanya, sedekahkan. Rasul melarang, jangan, sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir, sepertiga hartamu itu udah banyak. Jadi kira-kira kalau Sayyidina Abi Waqqas itu punya uang 3 triliun, sedekah 1 triliun saja cukup, sudah banyak. Nah, kalau jenengan sepertiganya piro? Kalau jenengan sepertiganya berapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, orang Baghdad, suatu hari ziarah ke Mesir, ziarah kubur, datang kuburan Imam Syafi'i di daerah Fustot, Kairo, Mesir. Setelah ziarah ke sana, sudah doa-doa cukup, melihat penduduk kanan kirinya kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, nggak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Saniki dadi rusun, ono tulisannya gede ngantos saniki Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dudu. Kok ketawa? Tanya kok ketawa. Panjenengan wali bukan. Kaya tidak. Loman tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya dan dermawan. Monggo. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan, saya wajibkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi hamba-hambaku yang soleh harus kaya, pegang tambang, nikel, batu bara, minyak, gas, boksit, mining, brilian, emas, pegang orang kaya, biji besi. Kalau pegang orang soleh, ibadah solihun. Kalau yang soleh seperti panjenengan melarat, dosa. Paham betul? Allah mewajibkan bahwa bumi ini kekayaannya agar digarap oleh orang soleh. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Kamu harus berusaha di atas bumi ini mengelola kekayaan alam. Kalau tidak berarti dosa. Padane ngeten padane, aduh jenengan mboten dosa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menghilangkan kebodohan itu wajib kepada orang Islam. Artinya apa? Wong Islam wajib pinter, nek bodoh dosa. Paham boten? Wong Islam wajib, kalau bodoh dosa. Wong Islam wajib kaya, kalau bodoh dosa. Ini jenengan dosa tok isine iki. Ora pinter melarat pisan, masyaallah. Orang yang paling kaya di Indonesia itu nomor 1 Budi Hartono, yang punya rokok Jarum, yang punya BCA. Uangnya 74 miliar dolar, $ 1 miliar 15 triliun, hitung dewe. 74 miliar 74 miliar 15 triliun, 74 miliar 15 triliun. 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 74 miliar 15 triliun.
Yang kedua Sinarmas Eka Cipta, uangnya 57 miliar dolar. Yang ketiga Antoni Salim. Yang keenam Khairul Tanjung, orang Islam. Tak golei uang 50, orang Kediri nggak ada itu, masya Allah. Ya ada gudang garam, cuma NU Kediri NU nggak ada itu. Paham boten? Oleh karena kita selalu ketinggalan. Negara ini sudah dipegang oleh orang kaya. Siapa presiden ditentukan oleh orang kaya. Siapa gubernur ditentukan oleh orang kaya. Siapa bupati yang menentukan orang kaya. Siapa kapolri, siapa panglima, siapa jaksa agung, siapa mahkamah agung yang menentukan orang kaya, bukan orang Kediri, bukan. Bukan jenengan, bukan. Paham betul? Kita selalu kalah kalau nggak punya uang. Bangun pesantren pakai uang, bangun madrasah pakai uang, ngelakoni rukun Islam, haji pakai uang. Ono wong melarat karo wong sugih. Yang melarat baca Quran, rajin baca Quran. Yang sugih rajin baca Quran. Yang melarat rajin sholat tahajud sunnah, sholat sunnah. Yang sugih rajin sholat sunnah. Yang melarat rajin puasa Senin Kemis. Yang sugih rajin puasa Senin Kemis. Yang sugih zakat, wakaf, infak, jariyah, sodakoh, hibah, nazar. Yang melarat, yang sugih haji, umroh, ziarah teng Irak, ziarah teng Syabul Qadir Jilani, ziarah teng Suriah, teng sahabat Bilal, ziarah teng Mesir, Imam Syafi'i, ziarah ke Turki, Abu Ansori, ziarah ke Yaman, Habib Hadramaut diziarahi. Yang melarat, ziarah Wali Songo orang nyandak ibu. Paham boten? Jadi kita harus kaya. Paham nggih? Wathaman wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi sandang, pangan, papan. Tempat tinggal harus cukup baik, cukup bersih. Walhasil menurut kita Fathul Mu'in, orang Islam ini, orang kita lah terutama NU ini, beriman, beribadah, berakhlak. Omai rata-rata 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova. Siap? Ini bukan doa, bukan nanti amin, bukan doa. Ojo amin, ojo. Paham betul? Saya ulangi ya. Orang NU harus beriman. Tadi dulu jihad tadi pertama kali beriman, imannya berkualitas, bukan hanya iman ikut-ikutan. Beriman, ngelakoni ibadah syariah, berakhlak, omai rata-rata 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova. Bukan, jangan amin, ini bukan doa, bukan. Jawabnya siap gitu loh. Jawabnya apa? Wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid, dan mampu membeli obat-obatan dan menjaga kesehatan. Paham betul? Masyarakat yang maju agamanya, pendidikannya, akhlaknya, namanya masyarakat tsaqafah. Nopo? Mutsaqaf. Apa namanya? Mutsaqaf. Masyarakat yang maju kekayaannya, ekonominya, namanya hadarah, mutahaddir. Masyarakat yang maju dua-duanya namanya mutamaddin, Madinah. Jadi Kanjeng Nabi niku menginginkan, cita-citanya membangun umat Islam yang mutamaddin, Madinah, madaniyah, madani. Beribadah, berakhlak, beriman, cerdas, berilmu, dan sejahtera. Mudah-mudahan Raudhatul Thullab ala barakatillah. Mudah-mudahan Raudhatul Thullab setelah meninggalnya Kyai Yasin Asmuni lebih maju lagi, lebih barokah lagi. Kyai Yasin Asmuni masih sangat muda, meninggal masih sangat muda. Belum umur 60 belum ya? Belum ya? Oke, masih muda banget tuh. Masih muda banget Kyai Yasin Asmuni wafat nih Bu. Masih muda banget, putra-putranya harus menjadi pengganti yang lebih barokah, lebih maju, lebih manfaat. Pesantren lebih banyak lagi santrinya, dan bukan hanya banyak jumlah tapi kualitasnya. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah santrinya sedikit. Imam Ibnu Malik santrinya sedikit.
Tapi di antara santrinya Imam Nawawi. Entek wisan. Kiai Lirboyo Mbah Manaf boten gadah putra lanang, boten gadah putra jaler. Padon kabeh nggih ngoten nggih. Tapi duwe mantu Kiai Marzuki Ki Mahrus. Ya wis pun udah cukup udah cukup. Gak usah duwe anak lanang wis ora apa-apa wis. Cuma duwe anak wadon mantune kaya Ki Marzuki Ki Mahrus wis entek wis. Ya Allah. Kiai Munawir Krapyak. Gak ada putra lanang duwe, wadon duwe. Tapi sing paling alim mantu Yai Ali Maksum. Udah habis, sudah cukup punya mantu itu aja udah. Paham mboten? Jadi monggo panjenengan mendukung pesantren ini apa namanya? Raudhatul Thullab agar menjadi benteng Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan benteng keselamatan negara Republik Indonesia, karena kiai-kiai Nahdlatul Ulama punya komitmen menjaga NKRI berdasarkan Pancasila Undang Dasar 45. Ngoten nggih. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu ya'khudhukum lima fi shalah wal khair wa yahfadhukum min ahati wal afat wa huwal fikal qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alana wa lahum farjaw wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akum akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asjari waraqat wala fil ajsami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alayka dalat fi mulkika mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahl ardi was samawat sakhir li hadzal ma'had Raudhatul Thullab qulubal makhluqat sakhir li nahdlatul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qul makhluqat wa atif qulubal alamin bi asma'ina bisna qabulan bisal mahad. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasifu su'anna illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la tadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir bi'atna bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
inna naj'aluka fi nuhurihim wa nushurihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.